kasih. Bapak saudara semua yang beta kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita ada di hari yang baru, dan hari baru itu membuktikan pemeliharaan Tuhan senantiasa terjadi dalam hidup kita. Ketika kita bangun, kita menghirup udara yang segar di hari baru kita. Itu adalah bukti bahwa kasih dan anugerah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Beta berharap saudara dan saya, kotoran semua ada di dalam anugerah, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan, sekalipun melewati berbagai-bagai kesulitan di dalam kotoran semua pun hidup. Hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat dari Markus 4 ayat yang ke-41. Di sana dikatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Sebastian Junger adalah seorang penulis buku. Dia menulis sebuah buku yang menggambarkan tentang fakta menakjubkan kekuatan dari sebuah angin topan. Judul buku itu A Perfect Storm. Sebastian Junger mengatakan angin topan merupakan peristiwa terdahsyat di bumi ini. Kekuatan gabungan gudang senjata nuklir Amerika Serikat dan bekas Uni Soviet tidaklah cukup untuk mencegah berembusnya angin topan selama sehari. Saudaraku, angin topan mampu memenuhi seluruh kebutuhan tenaga listrik di Amerika Serikat selama 3 atau 4 tahun. Demikian dikatakan oleh Sebastian. Saudara, para pelaut mengalami beragam kondisi cuaca. Namun, semua pelaut yang pernah mengalami badai yang dahsyat memiliki perasaan yang sama jika berhadapan dengan badai, dengan angin topan atau gelombang di laut. Apa itu saudaraku? Perasaan takut. Markus 4 ayat 35 sampai 41 mencatat terjadinya sebuah badai yang mengancam perahu yang membawa Tuhan Yesus dan para muridnya di Danau Galilea. Dalam kepanikan para murid membangunkan Tuhan Yesus. Saudara, dengan tenang Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu sambil berkata, diam, tenanglah. Seolah-olah dia sedang menyuruh diam seorang anak kecil yang lagi ribut. Saudara bisa membacanya di dalam ayat 39. Markus 4 ayat 39 berkata, pada waktu Tuhan bangun, ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, badai langsung reda dan air pun menjadi tenang secara mengherankan. Para murid bertanya-tanya seperti yang dibaca dalam ayat 41. Siapakah sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah sekarang yang saudara rasa? Apakah yang menjadi perasaan terdalam kita ketika kita seakan-akan atau kita berada di dalam badai kehidupan yang sedemikian dahsyat? Pandanglah Allah yang menjadi manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang berkuasa atas surga dan bumi. Dia akan memberikan kekuatan agar saudara dan saya dapat bertahan di tengah-tengah badai, sampai pada akhirnya dialah yang meredakan badai itu. Saudaraku, kita ada di dalam situasi yang sangat susah ketika badai COVID ini melanda dunia, ketika badai pandemi corona ini melanda seluruh permukaan bumi dan tidak ada satupun yang dilewatkannya. Setiap kita ada dalam ketakutan, setiap kita ada dalam kepanikan, setiap kita ada dalam kegelisahan. Saudara, di tengah-tengah situasi badai, bahkan kesulitan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, marilah kita bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Marilah kita mengandalkan Tuhan dan kita percaya bahwa dengan kekuatan dan kuat kuasanya, pada waktunya Dia akan meredakan
badai-badai kehidupan yang kita hadapi. Allah kita yang mengasihi kita selalu ada bersama-sama dengan kita. Allah kita yang mengasihi kita senantiasa dekat dengan kita. Selama-lamanya Dia mendampingi kita. Di tengah ketakutan apapun yang kita rasakan, kepanikan apapun yang kita rasakan, Dia memberikan penghiburan dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan kepada kita semua. Saudaraku, baiklah kita belajar mempercayai kuasa Allah dan damai sejahteranya. Dan itu akan menolong kita, menjauhkan kita dari kepanikan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, situasi di tengah-tengah kehidupan kita selalu ada berbagai-bagai kesulitan, persoalan, tantangan, badai kehidupan. Tapi bersama-sama dengan Tuhan, kita mampu melewati badai-badai hidup kita. Karena Tuhanlah dalam anugerah dan kuasa-Nya, Dia akan meredakan badai-badai di dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kita untuk senantiasa berjalan, bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.